Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 secara brutal. Bukan karena jalur tuan rumah, bukan karena belas kasihan, tapi karena performa gila yang bikin lawan-lawan jungkir balik. Dan bukan cuma Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025, tapi juga ada 3 negara Asia lain yang menyusul Garuda Muda terbang ke Qatar. Siapa aja mereka? Dan kenapa Indonesia layak dibilang raja baru sepak bola Asia? Tonton sampai habis. Kita bahas satu-satu dan kita mulai dari tim yang bikin bangga 270 juta rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U17 tampil menggila di Piala Asia U17 2025. Main di grup C, anak-anak Garuda Muda ngalahin Korea Selatan, tim yang udah langganan ke Piala Dunia. Tapi itu baru pemanasan. Di pertandingan kedua, Indonesia menghancurkan Yaman 4-1. Gol-golnya dicetak sama Zaha Bigoli, Fadli Alberto, dan 2 biji dari si jenius Evandra Florasta. Bukan cuma menang, tapi dominan dari awal sampai akhir. Lolosnya Indonesia juga dikunci gara-gara Korea Selatan menang 6-0 atas Afghanistan. Artinya, Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dan ini spesial banget, karena kali ini Indonesia lolos murni dari jalur kompetitif, bukan jadi tuan rumah kayak di edisi 2023. Ini bukti kalau sepak bola Indonesia lagi naik level. Indonesia bukan penggembira lagi, Indonesia sekarang pemain utama di Asia. Dari grup A, Arab Saudi lagi-lagi membuktikan kalau mereka adalah tim dengan mental juara di level junior. Mereka bukan tim yang heboh di luar lapangan, bukan juga tim yang viral di medsos, tapi di atas lapangan, mereka mesin perang yang diset untuk menang. 2 kemenangan beruntun langsung mereka kantongi. Yang pertama lawan Cina, mereka menang tipis tapi penuh strategi. Dan yang kedua, saat mereka membungkam Thailand 3-1, semua mata mulai melirik serius ke tim ini. Cara main Arab Saudi nggak neko-neko, nggak banyak gaya, tapi rapi, padat, dan efisien kayak kalkulator. Umpan-umpan mereka terukur, serangan mereka cepat tapi nggak sembrono. Dan yang paling bahaya, mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus menghabisi. Arab Saudi bukan tim yang menakutkan karena selebrasi lebay. Mereka menakutkan karena mereka tenang dan mematikan, kayak ular kobra. Diam, tapi sekali nyerang, game over. Dan lu tahu nggak, Arab Saudi itu punya sejarah panjang di ajang-ajang kelompok umur. Mereka pernah juara Piala Asia U19, lolos berkali-kali ke Piala Dunia U20, dan akademi mereka tuh udah sangat berkembang. Pemain muda mereka bahkan rutin dapat pengalaman internasional sejak umur 14 tahun. Tapi ya, walaupun mereka rapi dan disiplin, tetap aja kalau ketemu Indonesia di Qatar nanti ceritanya bakal beda. Karena Garuda Muda bukan cuma punya taktik, tapi juga semangat yang nggak bisa diukur sama statistik. Arab Saudi boleh mesin, tapi Indonesia, kita roket, siap meledak kapan aja. Masih dari grup A, satu nama yang nggak bisa lo pandang sebelah mata, Uzbekistan. Kalau Arab Saudi itu mesin stabil, Uzbekistan tuh ibarat mobil sport turbo yang kadang kalem, kadang meledak. Tim ini sering banget jadi kuda hitam di turnamen-turnamen junior Asia. Nggak banyak omong, nggak banyak gaya, tapi sekali mereka panas, lawan bisa kelabakan. Di pertandingan kedua, Uzbekistan tampil gahar lawan Cina. Skor akhir 2-1 buat Uzbekistan, dan yang lebih gila, kemenangan itu bukan cuma bikin mereka lolos, tapi langsung ngusir Cina dari turnamen. Nggak pakai basa-basi. Tiket Piala Dunia buat Uzbekistan dan Cina, balik kanan, bubar jalan. Yang bikin Uzbekistan berbahaya adalah cara mereka transisi. Begitu kehilangan bola, langsung tekan balik. Begitu dapat bola, langsung melesat kayak anak panah. Mereka main cepet, kuat, tapi tetap punya organisasi yang rapi banget di tengah. Pemain-pemain mereka rata-rata udah ditempa di akademi yang intens, bahkan banyak yang udah main di klub-klub senior lokal. Fisik kuat, stamina jago, dan mental tanding juga nggak lembek. Bisa dibilang Uzbekistan adalah ancaman nyata di Qatar nanti. Tapi ya ingat, sebagus apapun mereka, kalau udah ketemu timnas Indonesia U17, ceritanya bakal beda. Karena Garuda Muda bukan cuma main bola. Kita bawa mental juara, gengsi bangsa, dan semangat yang nggak bisa mati. Uzbekistan mungkin kuda hitam, tapi Indonesia, kami naiknya pakai naga terbang, bos. Dan sekarang, kita masuk ke negara keempat yang udah pasti tampil di Piala Dunia U17 2025.
Qatar. Yes, negara petrodolar, stadion mewah, AC indoor, dan tiket gratis ke turnamen. Karena Qatar berstatus tuan rumah, otomatis mereka lolos tanpa harus bersusah payah di Piala Asia U17. Nggak usah capek-capek ngalahin Yaman, nggak perlu mikirin selisih gol, apalagi drama injury time. Mereka cuma duduk manis dan selamat Anda masuk ke Piala Dunia. Tapi jangan salah, Qatar ini nggak bisa diremehkan juga. Mereka udah lama investasi besar-besaran di sepak bola usia muda lewat proyek Aspire Academy. Akademi yang didesain buat bikin talenta lokal jadi bintang internasional. Bahkan banyak loh pemain muda mereka yang udah nyicip main di klub Eropa sejak usia 16-17. Tapi meskipun punya fasilitas kelas dunia dan pelatih-pelatih Eropa, faktanya di level junior, Qatar masih sering keteteran. Mereka belum bisa punya mental sekuat Jepang atau stamina sebaik Korea Selatan. Dan ini penting banget, mereka belum pernah ngerasain panasnya laga melawan Garuda Muda. Stadion megah boleh punya mereka, tapi atmosfer magis itu cuma bisa diciptakan sama supporter Indonesia. Lu bayangin, pemain Qatar masuk lapangan, terus disambut teriakan, Indonesia, Indonesia. Ribuan supporter kita yang terbang ke Qatar, bro. Yang punya stadion aja bisa drop mentalnya. Tiket boleh gratis, tapi ingat, juara nggak bisa dibeli pakai minyak bumi. Dan kalau mereka mimpi jadi raja di rumah sendiri, ya siap-siap aja, karena Garuda Muda udah siap datang buat ngacak-ngacak pesta. Sampai sekarang, baru 4 negara Asia yang lolos ke Piala Dunia U17. 2025, Indonesia lolos gagah lewat jalur kompetitif. Arab Saudi, stabil dan konsisten Uzbekistan. Kuda hitam mematikan Qatar, tuan rumah yang tinggal nunggu tanggal main. Tinggal sisa 5 tiket lagi untuk Asia. Siapa yang bakal nyusul? Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sudah di sana. Garuda Muda sudah siap menebar teror. Dan dunia harus siap dengan nama-nama baru dari negeri 1000 pulau. Kalau lo bangga sama timnas Indonesia, kalau lo percaya Garuda Muda bisa berbicara di dunia, kasih like sekarang juga. Komentar, ayo Indonesia kami dukung penuh. Dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Merdeka! Garuda di dadaku, Piala Dunia tujuanku.